weekend pemirsa Room Secret. Siang ini, Karos akan ngobrol bareng artis dan anak-anaknya yang multitalenta. Bukan cuma itu, ada beberapa sosok yang viral juga karena bakat dan aksinya. Pastinya menghibur mengisi weekend hari ini. Salah satunya nih, Tia Aristia dan anak-anaknya. Bakat taekwondo Tia menurun pada anak-anaknya. Oke, sekarang kita sudah berkumpul bersama, wah ini adalah ibu dan anak-anak, apa sih istilahnya, taekwondois, bukan ya? Taekwondoin. Taekwondoin, Indonesia. ya. Ada Kanaka dan Kalundra juga. Dengan baju taekwondonya ya, nanti kita mau lihat seperti apa penampilannya ya, karena dari kecil katanya dari umur 1 tahun udah disuruh belajar taekwondo. Ya ini, kali ini dari baru bisa jalan. Astaga, ibunya ambisius ya. Soalnya kan emang ibunya ngelatih juga kan. Iya. Jadi ya diperkenalkan gitu. Oke, ini ada Tia Aristia jadi pelatih anak sendiri, skill taekwondo sang putra bikin takjub. Masya Allah. Kemarin katanya Kanaka ya, kemarin dapat juara 2 di lomba di Singapura. Iya, Kanaka dapat. Keren sekali sih. Congratulations. Coba kita lihat dulu video perbandingannya ya, ketika ibunya sama anaknya sama-sama taekwondo. Oke, dan berikut. Keren banget. Masya Allah, komentar netizen juga kita baca ya. Nih ada, Mbak Tia kalau di rumah tantrum sama suami pakai gaya gitu nggak? Gitu ya. Yang berikutnya, bapaknya pasti nangis di pojokan gitu. Yang berikutnya ada lagi, keren banget. Masya Allah. Masya Allah ya. Lagi ada lagi komentarnya, pantas buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Emaknya hebat, anaknya juga hebat. Masya Allah. Kalian berdua berarti kalau di rumah kalau lagi main gitu, taekwondo-taekwondoan berdua? Iya? Hah? Enggak. Kan cuman boleh kalau lagi di arena pertandingan ya. Oh gitu. Kalau lagi sparring. Oh, jadi kalau di rumah kalau lagi main, lagi rebut-rebutan apa gitu, pakai gaya bebas. Iya. Kan kamu Kanaka ya, dari umur setahun, inget gak kamu waktu setahun latihan taekwondo, inget gak? Hah? Ingat. Inget, serius inget. Kamu seneng latihan taekwondo, paling seneng pas lagi ngapain? Fighting. Oh, lagi fighting nih nggak paling seneng, iya gitu ya. Terus kan kamu tadi tuh ada videonya kamu lompat, shut, terus tendangan melayang gitu. Itu berapa lama sih bisa kayak gitu? Waktu itu aku belajarnya cuma sehari. Sehari doang bisa kayak gitu. Kalau Kalundra bisa juga nggak kayak gitu? Atau belum latihan yang sampai situ ya? Masih kecil tante. Masih kecil. Ini kalau kamu kan kakak umur 1 tahun, kamu umur berapa latihannya? Ingat nggak? Masih kecil juga? 3. Ya, 2 apa 3 ya. 3. Waktu itu kalau Kalundra latihannya pas lagi pandemi. Jadi pas pandemi waktu itu karena anak-anak gak ada kegiatan banget, aku bikin private taekwondo di depan komplek. Oh gitu ya, ampun, seru banget. Aku tanya sekarang ya sama Kanaka dan Kalundra. Kan kamu ada pelatih juga kan taekwondo. Lebih milih dilatih sama pelatih atau sama mama? Pelatih. Lebih jago pelatihnya soalnya. Kalau sama mama gimana? Kalau dilatih sama mama gimana? Hah? Galak, lebih galak mana? Hah? Sama aja. Sama aja. Disiplinnya sama aja ya, disiplinnya. Oke, sekarang kita mau nanya nih. Oke. Ini panggilnya sama mama Bunda. Bunda, Oh, Bunda. Bunda. Ini sifat-sifat atau kebiasaan Bunda banget atau bukan ya? Oke. Bunda tuh rajin banget olahraga nggak sih? Rajin. Oh, kenapa? Lirik ya. Kompak kita cutting. Olahraganya apa sih Bunda biasa di rumah? Lari. Oh, lari. Oke. Galak nggak sih Bunda itu? Enggak. Oh, nggak galak. Kalau misalnya lagi marah, Bunda tuh gimana? Biasanya marahnya kayak apa sih Bunda? Gimana kak? Tunjukin kak. Biasa aja. Biasa aja, nggak pakai iya gitu nggak ya? Bunda bilang apa kalau Bunda marah? Kalundra, Kanaka, Bunda marah gitu. Aku nggak pernah marahin mereka. Nggak pernah. Terus? Dia cuma bilang Kanaka mau lihat Bunda marah. Oh. Dia cuma gitu. Oh, jadi kamu belum pernah melihat Bunda marah? Oh, jangan. Bunda tuh orangnya sibuk banget nggak sih? Iya. Sibuk banget ya? Sibuk banget. Iyanya kenceng banget kak. Kalau malam biasanya ada di rumah, ada waktu sama kalian tuh jam berapa? Setiap hari pergi terus. Setiap hari pergi terus. Ada acara terus ya setiap hari. Bunda itu kalau di rumah sering banget main handphone, bikin video gitu nggak sih? Iya. 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 Bikin konten terus ya? Iya. Kamu dibuka semua deh nih. Tapi Bunda sering beliin kalian mainan nggak? Enggak. Yang beliin siapa? Jarang-jarang. Yang beliin siapa yang beliin? Main apa? Yang beliin siapa?
Bunda Maya. Oh, Bunda Maya, betul, dua-duanya. Tapi soalnya kalau untuk mainan, aku tuh lebih straight daripada ayahnya. Kalau ayahnya tuh, ayo beli mainan, beli ini. Kalau aku kayak, kalau beli mainan, kemarin kan baru beli mainan, jadi gitu. Oh. Ini kemarin kalian juga habis jalan-jalan ya? Iya. Seru banget. Kemana sih? Ke Gili Trawangan. Oh, ke Gili Trawangan. Oh, kan. Yang abis ini mau, kalau kalian yang ditanya, mau liburan kemana gitu, kalian mau pilih liburannya kemana? Pantai. Pantai. Pilih liburan atau pilih fighting? Lomba, terus fighting. Ayo pilih mana? Lomba. Hah? Hah? Oh, pilihnya ikut lomba. Wah, luar biasa. Kanaka dan Kalundra juga kemarin baru saja tanding turnamen Taekwondo Singapura 2025 dan membawa 3 medali emas dan 1 perak. Benar-benar membanggakan ya pemirsa. Sekarang kita lihat langsung yuk pemirsa. Sekarang kita lihat langsung yuk pemirsa, aksi Kanaka dan Kalundra di studio Taekwondo bareng sama masternya. Sekarang kita lihat bagaimana Kanaka dan Kalundra latihan bersama Master Devdi dan Master Tiara. Oke, silakan. Chariot, Kyonghae. Mundur sedikit. Lagi, siap. Kiap yang keras. Kyonghae. Chariot, Kyonghae. Bisa sedikit Kak. Tiga sedikit. Ready? Geser. Ready? Sama. Oke, sekarang kita mau ngobrol sama Master Devdi dan Master Tiara. Boleh duduk di sini. Ini Master Devdi, Master Tiara. Oke, Iya. oh Master Devdi dan Master Tiara sebelah Di mana sini. duduk? Silakan duduk. Kakak abang Master sini Kak. Tiara, silakan duduk. Abang Ini sini. katanya Master Devdi ini juga adalah pelatihnya bundanya ya kan? Dari umur berapa kalau bunda latihannya? Dari umur Ini 8 atau 9 tahun 8 sama-sama. atau 9 tahun. 7. Kan Kanaka katanya udah mulai dilatih tuh dari umur setahun. Sebetulnya kalau mau latihan taekwondo tuh bagusnya dari umur berapa sih? Kalau kita buka kelas dari umur 4 tahun. 4 tahun Iya, boleh ya? 4 tahun. Oke, terus baru mereka tuh bisa latihan yang lebih apa sih, nambah porsinya gitu tuh umur berapa sebetulnya? Bukan umur, jadi kenaikan sabuk, tingkatan kenaikan sabuknya. Jadi kalau dia tingkatan sabuknya seperti Kanaka, udah sabuk biru, sabuk merah, itu pasti akan lebih bagus. Lebih nambah lagi? Iya, lebih nambah bagus. lagi. Oke. Gitu, Apa seperti sih? Master Tiara. Oke. Sekarang sebenarnya Master Tiara. Master Tiara, apa sih manfaat positifnya untuk anak-anak melatih taekwondo dari sejak dini? Sebenarnya lebih ke Langsung aja udah. Ada sore kan? Udah nyala. sebenarnya lebih ke karakter building sih. Karakter building. Apa yang ditanamkan penting untuk seorang taekwondo? Disiplin. Oke. Latihan seminggu berapa kali sih emang? Kanaka seminggu 4 kali, Berapa jam? 2 jam. 2 jam. Iya. Wow. Kalau Kalundra seminggu 3 kali. 3 kali. Dan kalau misalnya kan namanya juga anak-anak pasti ada fase-fase ya. Fase-fase capek, males gitu tuh gimana cara membuat mereka disiplin? Ada hukumannya atau ada rewardnya atau ada apa? Tadi Sampai bikin ini fun. percaya nggak? Ini anak aku dua-duanya. Dulu tuh kalau mau latihan, setiap mau latihan itu ngelihat master nangis, tutup pintu, ngumpet di belakang. Tapi emang nggak dipaksa, pelan-pelan dikenalin dan alhamdulillah mereka sekarang malah jadi mereka yang minta latihan taekwondo terus. Oh gitu. Jadi memang pelan-pelan ya, jangan dipaksain sampai Betul. mereka enjoy gitu ya. Tapi aku lihat loh, ini master ini dua-duanya fit dan awet muda. Padahal guru dari umur 8 tahun ya. Dari aku 7 tahun. Seumur ya. Oh ya Allah, kita kasih umur master. Selain Putra Tiaristia, ada juga nih putri dari Fitri Tropika yang gak kalah berbakatnya.
Sada yang mulai berlatih ice skating sejak usia 4 tahun ini kemarin baru saja menjadi juara 1 dalam lomba skate Asia 2025. Ekspresinya Sada gemes banget loh pemirsa. Saat cerita ia takut kalah karena lawannya dari berbagai negara. Ya, ada postingannya Mama nih, coba kita baca. Tuh, keren banget sih. Skate Asia 2025 ini sebenarnya adalah salah satu pertandingan paling membuat dakdikdukser bagi jiwa Mama Sada yang imut ini. Waktu pemanasan Sada sempat jatuh lalu nangis-nangis minta dipeluk sambil nyamperin Mama ke tepi lapangan. Bahkan Sada juga sempat bilang kalau tanding ini dia agak takut-takut karena lawannya ada anak-anak negara lain. Meski jiwa ini rasanya meronta ingin koprol melompat ke es buat nenangin Sada, rupanya itu tidaklah perlu karena kamu sudah besar. Lihat video ini nak. You wipe your tears, face the fear and glide. You were scared, you fell, but you rose. Selamat sekali lagi untuk setiap pencapaianmu. Yeay! Keren banget. Emang iya ya, kamu waktu tanding itu pasti deg-degan ya gitu ya. Tapi yang paling bikin deg-degan tuh apa sih? Karena Takut kalah. Oh, takut kalah. Terus emang lawan-lawannya yang lain kayak apa mereka? Gede-gede, mereka lebih tinggi. Kan dari negara lain gitu ya. Bule-bule gitu. Hah? Yang lain kayak apa? Yang lain lawan aku Dari mana? Dari Inggris. Oh, dari Singapura. Terus? Dari Singapura, terus dari Hong Kong ya kalau nggak salah ya Kak? Iya. Oh iya. Terus kan kamu katanya waktu latihan emang sempat jatuh. Sakit dong ya? Iya, terus habis gitu, terus kamu lari peluk Mama. Habis peluk Mama rasanya apa? Heeh. Lebih tenang habis peluk Mama. Mama bilang apa, ingat nggak? Lupa. Sangat tidak membekas ya di Lupa dalam ya? kolbu ya ucapan mamanya. Tapi kamu kan akhirnya berani lagi gitu kan? Jadi begitu pas musiknya main jreng, terus kamu main gitu skating, terus apa yang ada di pikiran kamu apa? Yang ada di pikiran aku. Seru aja gitu, seru aja. Ada gerakan yang paling susah nggak sih waktu itu? Crossover. Hah? Crossover. Crossover tuh yang gimana ya? Muter gini. Oh gini, kakinya gini. Nyilang-nyilang gitu, jadi kayak itu susah. jalan tapi agak nyilang-nyilang gitu ya Kak ya? Iya, oh itu yang paling susah. Terus tadi aku tanya kan, Sada tadi kalau pas muter pusing enggak? Kamu bilang agak pusing ya. Lebih pusing mana sama dengerin Mama kalau bangunin pagi-pagi? Dengerin Mama. Coba kita lihat seperti apa sih saat Sada tampil di saat Sada ice skating berikut ini. Sada, waktu kan kamu dipanggil pemenangnya Sada, terus kan kamu slide ke tengah, terus gitu kan kakinya diangkat, terus ngelirik. Yang kamu lirik siapa sih itu? Lirik siapa Kakak? Lirik siapa? Lirik Lirik kamera Mama ya? ya? Lihat kamera apa lihat siapa sih Nak? Lihat Mbak Ima. Lihat sus ternyata. Kenapa ngeliat Mbak Ima? Kenapa yang dilihat Mbak Ima? Hah? Karena takut Mbak pergi. Oh, kamu takut Mbak pergi. Kamu nggak takut? Kalau emaknya pergi terserah deh ya, yang penting susnya jangan pergi. Sada, bener nggak sih kamu tuh suka ice skating karena dingin? Karena kamu nggak suka olahraga yang panas-panas. Betul? Aku pernah tawarin pedal kan, aku bilang, Sada kita pedal yuk, cobain sama Mama, ntar latihan dulu. Aduh panas, aku tuh nggak bisa kalau nggak di suhu ruang, Ma. Suhu ruang. Iya, jadi harus suhu ruang. Jadi Makanya kalau ini suhu ruang atau enggak sih kalau yang ini sekarang nih? Lebih dingin daripada ice skating. Oh, ini lebih dingin ini daripada lebih ice dingin daripada ice skating, karena kalau ice skating gerak. Oh iya, jadi ada gerak gitu. Kamu kan jago ice skating. Itu bakat dari mana sih? Dari ibu atau dari bapak? Dari Mama atau dari Papi yang jago Mama, ice skating? Mama bisa nggak Mama? Atau Papi yang jago ice skating? Dia ketawa. Siapa? Yang lebih jago dance, Mama atau Papi? Papi. Jadi bakatnya dari Papi kayaknya ya.
mengenai soal bakat, selanjutnya nih pemirsa, ada penari balet viral Marsha Queen yang menjadi penari balet satu-satunya yang berhijab di ajang Youth Grand Prix Indonesia tahun 2024 hingga dipuji netizen keren dan penerus Stephanie Kerlo. Gimana sih perjuangan Marsha selama menjadi penari balet? Marsha juga belajar menari balet sejak usianya 3 tahun loh. Keren sekali Marsha, silakan duduk di sini yuk kita ngobrol-ngobrol. Nih Marsha dan ditemani oleh Miss Esther, ini guru baletnya dari On Point Ballet ya. Kamu kan belajar balet dari umur 3 tahun. Itu kamu yang mau atau mama yang anterin? Aku yang mau. Kamu yang mau. Terus kamu kan ketika memutuskan untuk berhijab sempat kayak ya udahlah gitu ya. Sempat agak takut nggak bisa balet lagi. Tapi apa yang membuat kamu suka banget sama balet sampai kamu jalanin terus? Balet tuh kayak buat lebih fokus gitu. Kayak buat apa? Lebih fokus. Fokus. Jadi bantu sekolah. Oh, bantu sekolah karena lebih fokus ya. Kamu kan kemarin baru ikut kompetisi tuh Dance Prix Indonesia 2025 10 besar ya. Nextnya kan kamu katanya dapat beasiswa juga ya? Ke Jepang. Ke Jepang, mau Udah berangkat mau. juga ke sana? Insya Allah. Insya Allah. Nah ini kan kalau dari One Point Point Ballet. menerima kamu dengan kondisi berhijab gitu ya. Siapapun boleh dancing menjadi balerina. Tapi kalau di internasional sana mungkin nggak banyak yang seperti kamu gitu ya. Gimana rasanya nanti misal andainya nih kamu pergi ke Jepang terus ya banyak yang lihat oh beda gitu. Udah siap? Siap-siap. Siap. Oke. Itu seneng sih. Seneng ya bisa punya kesempatan ke luar negeri. Iya. Jadi di dunia juga ada tuh pernah yang terkenal juga dari Australia. Ini nih namanya Stephanie Kerlo. Kamu tahu ini? Tahu. Tahu? Oh, oke, apa kamu juga terinspirasi dia? Iya. Oh iya, kamu ikutin juga ya? Oke, kita tanya sama Miss Esther nih. Pertama kali ketika Marsha bilang dia mau berhijab tuh gimana ceritanya sampai akhirnya ya bisa gitu? Pertama-tama agak kaget juga ya, harus kayak, oh Marsha karena sangat talented. Jadi sebetulnya dalam balet, posture kita akan kelihatan kalau kita pakai kostum yang revealing, yang terbuka. Iya. Ngomong-ngomong soal viral, sosok yang satu ini kemarin viral karena gaya busananya saat menjadi peserta ajang menyanyi dangdut. Gimana nggak viral? Kostum gaunnya berbahan plastik khusus dibuat oleh suaminya loh pemirsa. Ya ampun, so sweet banget sih. Langsung aja yuk dengerin melodi nyanyi. Demen sampean, demen kula sampai blek-blekan. Yen ora teka senja sedina, teka tonan bae kaya ning mata. Kelak kau akan jadi Melodi ini mengaku memang ingin jadi artis. Lihat deh pemirsa, gaunnya bagus dan unik ya. Siapa sangka ia dan suaminya membeli plastik 10.000 hingga bisa membentuk satu gaun seperti itu. Melodi Plastika. Ya, Melodi, nama asli kamu kan Siti Aklima. Iya. Tapi dari sejak kapan kamu tuh kalau ke orang-orang memperkenalkan diri namanya Melodi? dari sekolah. Dari sekolah? Iya, kayak kalau pakai nama Melodi itu kayaknya cantik gitu. Kalau Aklima kayak kampung. Tapi dari dulu emang cita-cita kamu pengen jadi penyanyi?
Bukan penyanyi sebenarnya, nyanyi itu cuma hobi aja. Tapi cita-citanya apa? Pengen jadi artis. Amin, amin ya. Amin. Dan ini kan kamu ikut kompetisi gitu. Iya. Itu tiba-tiba kepikiran aja, ikut nyoba gitu atau apa sih yang mendorong kamu? Enggak kan aku kan nonton TV di rumah tetangga tuh. Terus disaranin ikut ini. Oh, disaranin. Ya. Pertamanya kan hobi nyanyi, terus coba ikut itu, terus butuh duit ini. Akhirnya ikut gitu. Karena nggak ada baju. Akhirnya pakai ini. Akhirnya pakai ini. Coba berdiri kita mau lihat bajunya ya. Ini berdiri nih. Geser ke sana sini aja tuh. Ini bajunya terbuat dari plastik ya, dan katanya ini plastik belinya juga pinjam duit dulu. Iya. Ini plastik baru ya. Berapa banyak ini plastiknya? 20. 20 plastik Iya. gitu ya. Terus ini kan plastik. Terus ini apa nih pitanya? Katanya dari Ini tuh pitanya itu dari box seserahan. masih kamu simpan? Iya, box seserahan tuh aku copotin, tempelin di sini. Sebenarnya ini yang bikin tuh bukan aku, Siapa? suami aku. Keren banget suaminya. Ya kreatif. Nah, ini cara buka tutupnya gimana nih baju ya? Coba muter ke belakang. Ini ada resletingnya tuh gimana? Oh, ditaliin. Tali. Ini kan udah dipakai berapa kali nih baju berarti? Dari apa namanya? Baru udah 2 kali dipakai. Kan ke sini 3 kali. 3 kali dipakai. kali Terus dipakai. bersihnya gimana nih? Kan udah habis dipakai. Belum dicuci. Dilap-lap aja gitu ya. Iya. Tapi di dalamnya ada dong baju di dalamnya. Ada, tapi aman kagak. Terus kamu kalau pakai gini kalau duduk hati-hati prak gitu nggak? Kan kalau plastik bisa melebar, bisa robek. Ya duduk aja udah. Duduk aja. Kecuali baju yang dibikin sama Karen itu ya. Iya, kalau itu susah. Kenapa susah? Karena kan berat terus? banget. Terus susah duduknya, nggak bisa duduk karena itu ditampal-tampal. Di staples. Gitu. Dijahit kalau itu. Oh dijahit. Kan duduk-duduk aja. Apa nggak boleh duduk? Nggak bisa, bener-bener nggak bisa duduk. Karena kalau mau duduk tuh bangkunya harus dimasukin ke dalam gaun. Oh, gitu. Lucu banget sih Melody. Sampai nggak bisa duduk saat itu karena gaunnya terlalu heboh. Di balik sosoknya yang ceria, Melody juga seorang buruh cuci dengan bayaran 10.000 per ember. Bagaimana ya perjuangannya membantu perekonomian keluarga? Tetap di Room Pino Secret pemirsa.